Yang pertama, bahwa lebih kurang dalam tahun 1260 Hijriah, Aceh akan ditimpa dengan bala bencana. Kedua, bahwa dalam tahun 1320 Hijriah, Aceh akan dikalahkan oleh kerajaan Ba yang datang dari pihak barat. Ketiga, bahwa beberapa lama kemudian atau lebih kurang 45 musim kerajaan Ba dikalahkan oleh kerajaan Jim yang datang ia dari matahari terbit. Keempat, bahwa lebih kurang 4 musim menguasai Aceh oleh kerajaan Jim. Tiba-tiba ia keluar dengan sekelip mata karena ia dikalahkan oleh Peraja Ajam, Peraja Gajah, Peraja Cageh, Peraja Singa, dan Peraja sebagainya. Kelima, setelah kerajaan Jim keluar, maka Nanggro Aceh dan negeri di bawah mata angin lainnya atas usaha isi negeri itu akan berdiri satu kerajaan yang menaklukkan Nanggro Aceh, dan negeri di bawah mata angin lainnya bernama kerajaan itu berawal dengan huruf alif dan berakhir dengan huruf jim. Keenam, kerajaan itu akan berdiri sampai kuat, tetapi negeri itu penuh dengan huru-hara dan banyak pertumpahan darah. Rakyat banyak melakukan kemudaratan dan kehidupan mereka susah, perdagangan mahal, pakaian dan makanan mahal, yang pandai tutup mulut, orang besar banyak dusta, semua rakyat berpaling muka dari pembesar-pembesar itu. Perampasan terjadi di setiap simpang, tidak bersenjata, dan banyak orang di masa itu sangat suka merah dan kuning dengan menanti yang tidak mengaku Allah dan bermusuhan dengan agama lain yang ada di bumi. Ketujuh, bahwa waktu itu umat banyak yang tersesat karena kurang ilmu, kurang amal, lemah iman, dan banyak dosa. Ketika itu banyak umat Islam meninggalkan mazhab yang 4 dan membuat mazhab 5, dan itulah tanda huru-hara serta kutuk dan bala. Kedelapan, manusia pada masa itu banyak membuang adat istiadat sendiri dan memakai adat istiadat orang lain. Pada masa itulah manusia banyak meninggalkan syariat Nabi Muhammad SAW dan mengkafirkan i'tikad Ahlussunnah wal Jamaah. Pada waktu itulah orang negeri banyak mengikuti huruf 6 dan ada yang suka kepada huruf bergaris pa, kaf atau sama dengan kaf, mim, jim, nun, dan sin. Kesembilan, bahwa nanti akan datang pada suatu masa rakyat akan bangkit dengan penuh amarahnya seperti api membara, bermaksud membela negeri dan bermaksud hendak melepaskan diri dari yang kuning dan merah dan sebagainya. Akan tetapi kelakuannya bermacam-macam ragam, dan pada akhirnya yang memindahkan kuning dan merah dialah yang menang, yakni golongan yang tidak suka kepada pekerjaan atau perbuatan yang salah, serta berdirilah agama menurut Ahlussunnah wal Jamaah yang bermazhab dengan mazhab dari mazhab yang 4. Nanggro aman, damai, adil, makmur seperti dahulu kala, yakni akan menang orang-orang yang beriman. Yang terakhir atau yang ke-10, pada tahun 1440 Hijriah, negeri Aceh akan dikuasai oleh kerajaan Ajam, yaitu rakyat yang dipimpin oleh pemimpin yang timbul dari rakyat yang berdarah pemimpin Ade atau Adil. Manusia pada waktu itu kuat agamanya dan kuat imannya. Bidang ibadah dan pengajian di daerah-daerah sangat ramai dari orang-orang menuntut ilmu. Tetapi manusia pada waktu itu banyak yang takut, baik orang biasa, tengku-tengku, tengku-tengku daerah, orang mengaji, tengku-tengku di kampung-kampung sangat takut kepada penyakit yang tidak dapat diperiksa oleh alat medis. Penyakit itu dianya
tenun atau sihir, karena banyak manusia kala itu juga menuntut dan mengamalkan ilmu-ilmu sihir atau ilmu hitam. Kala itu, masa datangnya pemimpin Ade atau Adir yang menjalankan adat dan hukum atau hukum, sampai negeri aman, damai, adil dan makmur. Serta seperti dahulu kala, akan berdiri kembali Kesultanan Aceh Serambi Mekah dan aman. Demikianlah 10 ramalan penting yang harus kita pelajari dari perkataan ulama besar Aceh di masa kekuasaan Sultan Malikul Adil Iskandar Muda yang termaktub dalam kitab Madiatul Badiah Tengku Cik Abdul Rauf Syah Kuala Al-Singkili, dikeluarkan dan disusun kembali oleh Tengku Syamsuddin Yahya. Nah, itulah tadi informasi tentang 10 ramalan ulama besar Syah Kuala tentang Aceh. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.